Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh da'iyan ila ridwanih. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Amma ba'd. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, Bapak Ibu yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala telah berikan kepada kita semua. Di antara kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita adalah nikmat iman dan nikmat Islam. Dengan dua kenikmatan itu Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita di kesempatan sore hari ini dalam rangka acara halal bihalal yang semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan limpahan barokah pada acara kita di sore hari ini. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada uswah kita, teladan kita, baginda Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabat-sahabatnya, para tabi'in, tabi'ut tabi'in dan seluruh umatnya yang setia hingga hari kiamat kelak. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, Bapak Ibu yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita mulai di materi, saya mengingatkan kepada saya pribadi dan kepada jamaah sekalian untuk meluruskan niat bahwa hadirnya kita di sini dalam rangka untuk thalabul ilmi yang pertama. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Siapa orangnya yang menempuh satu jalan dalam rangka untuk menuntut ilmu, maka Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan jalannya menuju surga. Juga sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam di hadis yang lain, "Man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillahi hatta yarji." Siapa orangnya yang keluar dari rumahnya dalam rangka untuk menuntut ilmu, maka dia berada pada jalan Allah hingga dia pulang. Oleh karenanya itu yang pertama yang perlu kita ingatkan, kita hadir di sini dalam rangka untuk thalabul ilmi, agar setiap langkah yang kita lakukan ini dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai pahala yang besar di sisinya. Kemudian yang kedua, kita niatkan hadir kita di sini untuk menghadiri undangan. Saya ulang, kita niatkan bahwa hadirnya kita di sini sekarang ini kita niatkan untuk menghadiri undangan. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Haqqul muslimi 'alal muslimi sittun." Hak seorang muslim atas muslim yang lain ada 6. Salah satunya adalah idza da'aka fa'ajibhu. Kalau dia mengundangmu, maka penuhilah undangannya. Maka kita hadir di sini, kita juga niatkan untuk menghadiri undangan. Karena menghadiri undangan itu nilai pahalanya besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan itu merupakan hak seorang muslim atas muslim yang lain. Yang kedua. Kemudian yang ketiga, kita hadir di sini, yang ketiga kita niatkan hadirnya kita di sini ini dalam rangka untuk menunggu datangnya waktu sholat maghrib. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wala yazalu fi sholatin man tadhara shalah." Orang itu akan dianggap sebagai orang yang sholat manakala dia sedang menunggu datangnya waktu sholat. Saya ulang, Rasul bersabda,
Wala yazalu fi sholatin man tadhara shalah. Orang itu dianggap sebagai orang yang sedang sholat manakala dia sedang menunggu datangnya waktu sholat. Kalau ada seseorang yang sedang menunggu datangnya waktu sholat di masjid, meskipun ketika itu dia tidak sedang sholat, meskipun ketika dia menunggu dia tidak sedang sholat, tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala akan mencatat orang ini termasuk orang-orang yang senantiasa mengerjakan sholat dalam masa menunggu datangnya waktu sholat tersebut. Oleh karenanya kita hadir di sini sambil kita niat untuk thalabul ilmi, sambil kita niat untuk ijabatud dakwah, sambil pula kita niat untuk menunggu datangnya waktu sholat maghrib. Insyaallah ketika kemudian kita meniatkan apa yang kita lakukan di sore hari ini dengan banyak sekali niat, insyaallah pahalanya juga semakin banyak. Kalau kita semakin banyak atau ketika kita semakin memperbanyak niat, maka insyaallah pahalanya pun juga akan semakin banyak. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innamal a'malu bin niyati wa innamal likulli imri'in ma nawa. Kalimat yang kedua ini yang barangkali perlu kita perhatikan. Selama ini kita sering memperhatikan kalimat yang pertama saja, bahwa innamal a'malu bin niyat, benar. Tetapi ada kalimat yang kedua yang juga perlu kita perhatikan. Apa itu? Wa innama likulli imri'in ma nawa. Dan setiap itu akan memperoleh pahala berdasarkan atas apa yang ia niatkan. Kalau kemudian kita niatnya satu, maka pahalanya ya satu itu. Kalau kita niatnya dua, maka pahalanya ya dua. Maka kalau kita datang ke sini niatnya halal bihalal tok, maka pahalanya ya halal bihalal tok. Kalau kita datang ke sini itu niatnya thalabul ilmi, ya pahalanya pahala thalabul ilmi tok. Tetapi kalau kita niat ke sini untuk thalabul ilmi, kita niat ke sini untuk silatul ukhuwah, kalau kita niat sini untuk menunggu datangnya waktu sholat maghrib, kalau kita datang ke sini untuk ijabatud dakwah, maka insya Allah pahala itu akan semakin bertambah dan bertambah. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, Bapak Ibu yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita masuk ke materi. Sebenarnya materi ini tadi sudah dimukadimai oleh Ustadz Hasan, ya. Sudah dimukadimai. Oleh karenanya saya hanya akan melanjutkan apa yang tadi sudah disampaikan, apa yang tadi sudah dimukadimai oleh Ustadz Hasan. Bapak Ibu yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tersebut di dalam kitab Jami'ul Masail, yang kitab ini ditulis oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Dalam kitab Jami'ul Masail yang ditulis oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, tersebut satu riwayat hadis dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Syekhul Islam Ibnu Taimiyah pernah menukil satu hadis dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang hadis ini diriwayatkan pula oleh Imam Ahmad dalam kitab beliau, kitab Musnad Imam Ahmad. Hadis ini perlu diteliti ulang kesahihannya. Diperdebatkan oleh para ulama tentang status kesahihannya. Ada sebagian ulama mengatakan bahwasanya hadis ini adalah hadis yang dhaif. Tetapi paling tidak bahwa hadis ini bersesuaian dengan banyak hadis yang lain yang semakna dengan hadis ini. Nah, dalam kitab Jami'ul Masail yang ditulis oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, ada satu riwayat hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan pula oleh Imam Ahmad dalam kitabnya Musnad Imam Ahmad. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda begini. Saya bacakan sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad yang dinukil oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam kitab Jami'ul Masail. Beliau menyampaikan hadis di mana Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda begini. Kata Rasul, ad-dawawinu thalathatun.
catatan dosa itu ada 3 jenis. Catatan dosa ada 3 macam. Ini kata Rasulullah SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, meskipun perlu diteliti ulang tentang derajat kesahihan hadis ini. Tapi hadis ini menjelaskan ad-dawawinu salasatun. Catatan dosa ada 3 macam. Bapak Ibu, kita sangat yakin, seyakin-yakinnya bahwa Allah Subhanahu wa taala mengutus malaikat untuk mencatat setiap amal yang kita lakukan. Baik amal itu amal baik maupun amal itu amal buruk. Allah berfirman, "Ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid." Tidak ada satu saja kalimat yang keluar dari lisan melainkan di sana ada malaikat pengawas yang selalu hadir. Orang sering menyebut malaikat ini adalah malaikat raqib dan atid. Sebagian ulama mengatakan malaikat ini dikenal dengan kiramun katibun atau kiraman katibin. Ini malaikat yang selalu mencatat amal kita, baik amal itu amal yang baik maupun amal itu amal yang buruk. Tentu kita sebagai seorang hamba yang biasa memiliki banyak catatan keburukan, memiliki banyak catatan dosa, memiliki banyak catatan kemaksiatan. Siapa di sini yang tidak punya catatan amal buruk? Sinten teng mriki ini ingkang boten gadah dosa. Sinten teng mriki ingkang dereng nate maksiat. Ngacung. Lari-lari alit ya, lari-lari alit memang dereng balik nih. Maka setiap kita itu pasti banyak salah, pasti banyak khilaf, pasti punya banyak catatan keburukan. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, "Kullu bani Adama khata'." Setiap anak Adam itu pasti banyak salah. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis ini dengan kalimat khata, bukan khati. Ya, nanti perbedaannya apa? Tanya sama Ustadz Muslih ya. Jadi ada perbedaan antara khati dan khata. Intinya bahwa khata itu adalah sighah mubalaghah yang memiliki makna banyak sekali melakukan dosa. Itu khata. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu bani Adama khata." Setiap bani Adam pasti banyak salah. Ini menunjukkan bahwasanya kita sebagai manusia itu catatan dosanya pasti banyak. Catatan amal buruk pasti banyak. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwa catatan dosa yang kita lakukan ini terbagi menjadi 3 macam catatan. 3 macam itu apa? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Diwanun la yaghfirullahu minhu syai'a." Yang pertama, catatan dosa jenis yang pertama kata Rasul adalah catatan dosa yang Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni. Catatan dosa itu tidak akan diampuni. Ini catatan dosa ini akan abadi sampai kiamat dan tidak akan pernah Allah ampuni catatan dosa itu. Kecuali ketika orang itu mau bertaubat dengan taubatan apa? Nasuha, baru diampuni. Itu saja taubat nasuha, dengan taubat yang sebenar-benarnya taubat. Kalau tidak bertaubat tidak mungkin diampuni. Ini model catatan yang pertama. Yang kedua, jenis yang kedua kata Rasul, wa diwanun la ya'ba'ullahu bihi syai'a. Catatan dosa yang kedua adalah catatan dosa yang Allah tidak mempedulikan catatan dosa itu. Allah enggak pedulikan. Allah insya Allah akan ampuni catatan dosa itu. Model yang kedua.
Dan ini semuanya nanti semoga tidak ada pada diri kita ya. Tapi bahwa catatan dosa ini pada manusia terbagi menjadi 3 ya. Yang pertama, catatan dosa yang Allah tidak akan ampuni. Yang kedua, catatan dosa yang Allah tidak akan pedulikan. Ya. Nah, yang ketiga kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa diwanun la yatrukullahu minhu syai'a. Yang ketiga, catatan dosa yang Allah Subhanahu wa taala tidak akan membiarkan catatan dosa itu berlalu begitu saja. Pasti Allah proses, pasti. Ini model catatan yang ketiga. Saya ulang, catatan dosa itu ada 3 jenis. Yang pertama adalah catatan dosa yang Allah Subhanahu wa taala tidak akan ampuni. Yang kedua, catatan dosa yang Allah Subhanahu wa taala tidak akan pedulikan. Yang ketiga, catatan dosa yang tidak akan Allah biarkan berlalu begitu saja. Pasti Allah proses. Apakah model yang ketiga ini bisa diampuni oleh Allah? Bisa, tetapi pasti diproses. Tidak seperti model yang kedua yang ya sudah, bahkan mungkin nggak diproses. Ini 3 jenis catatan. Baik, yang pertama, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa ammad diwanul ladzi la yaghfirullahu minhu syai'a. Jenis yang pertama adalah catatan dosa yang Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah ampuni catatan dosa itu, fahuwa asyirku, yaitu dosa kesyirikan. Ini yang pertama. Nah, ini sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 116, innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah mengampuni dosa kesyirikan, dan Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa selain kesyirikan bagi orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Ini model catatan dosa jenis yang pertama, yaitu catatan dosa yang Allah Subhanahu wa taala tidak akan ampuni, kata Rasul. Catatan dosa itu dosa apa? Asyirku, dosa kesyirikan. Ketika seorang hamba meminta perlindungan kepada selain Allah, meminta penjagaan kepada selain Allah, menyembah, menghamba kepada selain Allah, maka itu merupakan bagian dari kesyirikan, dan dosa ini dosa yang tidak akan Allah ampuni. Dan itu janji dari Allah Subhanahu wa taala. Allah juga berfirman, la in asyrakta la yahbatanna amaluk. Kalau kalian melakukan perbuatan kesyirikan, benar-benar akan terhapus amal ibadah yang sudah kalian kerjakan. Jadi sudah melakukan puasa, melakukan sholat, melakukan zakat, melakukan birrul walidain, melakukan ini itu dengan berbagai macam amal ketaatan. Kalau ternyata dia berani melakukan amal kesyirikan, maka dosa kesyirikan ini bisa menghapus seluruh kebaikan yang pernah dia lakukan. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan ancaman bagi orang-orang yang melakukan perbuatan kesyirikan pada ayat yang amat sangat kita hafal, innalladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannama khalidina fiha. Mboten enten abadane teng ayat sing lajeng malih. Sesungguhnya orang-orang kafir dari kalangan ahli kitab dan orang-orang yang musyrik, maka Allah berfirman fi nari jahannam, mereka ada di neraka jahannam, khalidina fiha, mereka kekal di dalam neraka jahannam. Nah, dan dalam pandangan akidah, dosa kesyirikan ini adalah dosa yang paling besar, yang tidak ada dosa yang lebih besar daripada dosa kesyirikan, tidak ada. Tidak ada dosa yang bisa mengungguli level dosa kesyirikan, tidak ada.
Ini dosa yang paling besar yang ada dalam agama Islam. Nah, Bapak Ibu, ini jenis yang pertama, yaitu dosa yang tidak akan Allah ampuni. Dosa apa niku? Kesyirikan. Masuk di jenis yang kedua. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa ammad diwanul ladzi la ya'ba'ullahu bihi syai'a. Adapun catatan dosa yang Allah Subhanahu wa taala tidak akan pedulikan. Catatan dosa itu enggak akan pedulikan. Allah tidak akan mempedulikan catatan dosa itu apa? Fahuwa dzulmul abdi nafsahu, yaitu seorang hamba yang mendolimi dirinya sendiri, yaitu kemaksiatan-kemaksiatan yang tidak ada kaitannya dengan orang lain. Ini model yang kedua. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Maka iringilah perbuatan burukmu dengan perbuatan baik, karena perbuatan baik ini akan bisa menghapus perbuatan buruk. Nah, perbuatan buruk yang bisa dihapus itu perbuatan buruk yang seperti apa? Model yang kedua ini. Adapun kesyirikan tidak bisa dihapus hanya dengan perbuatan baik, tidak bisa. Pernah melakukan kesyirikan, mau dia sedekah sebesar gunung pun tidak bisa menutupi dosa kesyirikan, tidak bisa. Kesyirikan itu hanya bisa dihapus dengan taubat. Dan ini juga tidak bisa menghapus dosa model yang ketiga, nggak bisa. Jadi kata Rasul yang wa'ad bi'is sayyi'atal hasanata tamhuha, iringilah perbuatan burukmu dengan perbuatan baikmu, karena perbuatan baik ini akan bisa menghapus perbuatan buruk. Perbuatan buruk yang bisa dihapus dengan perbuatan-perbuatan baik itu adalah perbuatan buruk jenis yang kedua, yaitu dzulmul abdi nafsahu, yaitu seorang hamba yang mendolimi dirinya sendiri. Dia melakukan kemaksiatan-kemaksiatan yang tidak ada kaitannya dengan orang lain. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, hadis qudsi, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman, wahai hambaku, seandainya kalian datang kepadaku biqurabil ardi khotoya, dengan membawa dosa sepenuh isi bumi, tsumma lakitani la tusyriku bi syai'a, kemudian ketika kamu datang kepada aku kamu tidak melakukan kesyirikan, la ataituka bi qurabiha maghfirah, maka aku akan datang kepadamu dengan ampunan sepenuh isi bumi pula. Makanya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diwanun la ya'ba'ullahu bihi syai'a, catatan dosa yang Allah tidak pedulikan. Catatan dosa itu. Yang penting kita melakukan amal kebaikan terus, yang penting kita banyak beristighfar, banyak bertaubat, insyaallah dosa-dosa itu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dua. Yang ketiga, nah ini yang ketiga ya, yang ketiga. Wa amma diwan alladzi la yatrukullahu minhu syai'a. Adapun catatan dosa yang Allah tidak akan biarkan catatan dosa itu berlalu begitu saja. Allah tidak akan tinggalkan catatan dosa itu. Mau kita melakukan 1000 amal kebaikan, mau kita puasa Ramadan berkali-kali ini Bapak Ibu, mau kita haji setiap tahun, dosa model yang ketiga ini belum akan diampuni sebelum diproses. Ini jenis dosa yang ketiga. Ini disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa ammad diwanul ladzi la yatrukullahu minhu syai'a. Adapun catatan dosa yang Allah tidak akan biarkan catatan dosa itu berlalu begitu saja, pasti Allah proses. Itu adalah kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fahuwa adzulmu lil ibadi ba'duha ba'do, yaitu dosa berupa kezaliman
yang dilakukan oleh seorang hamba kepada hamba lain. Nah, itu kan catatan dosa, dan catatan dosa itu tidak akan Allah biarkan berlalu begitu saja, melainkan pasti Allah proses. Tidak mungkin hamba ini masuk surga, tidak mungkin, kecuali kalau sudah prosesnya berlalu. Sebelum ada proses, tidak akan bisa masuk surga, sebagaimana disebutkan oleh Imam Al-Barbahari di dalam kitabnya Syarhus Sunnah. Nah, Bapak Ibu, ini dosa jenis yang ketiga. Dosa jenis yang ketiga ini adalah dosa kedzaliman dari seorang hamba kepada orang lain. Kedzaliman kepada orang lain itu ada 3 jenis juga paling tidak. Yang pertama, mendolimi harta. Yang kedua, mendolimi fisik. Yang ketiga, mendolimi kehormatan atau harga diri. Itu 3 jenis kedoliman yang dilakukan oleh hamba kepada hamba lain. Dosa kedoliman ini tidak mungkin Allah biarkan, pasti Allah proses. Kedoliman berupa harta, mendolimi harta orang lain, misalnya mencurangi timbangan, mencuri, merampok, membegal, menipu, jual barang dengan sistem horor, jual barang dengan sistem najas, itu semuanya termasuk bagian dari mendolimi harta. Jual beli horor itu ini ada zaman dulu, kalau zaman sekarang ada, zaman sekarang ada. Kalau zaman sekarang itu kalau mbak-mbak ini yang muda-muda, mas-mas yang muda-muda mesti tahu, terkadang ada di YouTube atau di marketplace, entah itu Shopee atau di Tokopedia, Bukalapak sudah tutup. Misalnya di marketplace atau di TikTok Shop. Misalnya sering ada program namanya Mystery Box. Ada yang pernah ikut-ikutan? Wah, bertaubat kalau sudah pernah ikut. Mystery Box. Jadi si penjual itu jual kotak box, pakai kardus atau pakai apa terserah. Pokoknya harganya 20.000 misalnya. Harganya 20.000. Isinya apa entah enggak tahu. Isinya apa enggak tahu. Maka ada orang borong 5 box, ada orang borong 7 box masing-masing 20 atau hanya beli 1 box 20.000 misalnya. Ketika barang datang baru dibuka, ada yang dapat hanya gantungan kunci. Ada dapatnya hanya 1 botol air minum, dan memang ada yang dapat HP. Tapi yang dapat HP itu 1 dibanding sekian ribu. Nah, ini namanya menjual barang dengan sistem gharar. Jadi ada ketidakjelasan ini yang dijual apa. Ini termasuk dari mendolimi harta orang lain. Atau yang kedua, jual beli dengan sistem najas. Najas itu jual beli yang gini. Misalnya saya menjual barang, jualan HP. Saya jualan HP 1, 2, 3, 10, 11, 12, banyak. Kemudian saya sudah kong kali kong sama orang lain, 2 orang. Saya sudah kong kali kong sama 2 orang. 2 orang ini sudah saya setting untuk nanti kalau ada pembeli datang ke sini, pura-pura sebagai pembeli. 2 orang ini kemudian ketika ada pembeli asli datang sambil lihat-lihat barang, 2 orang ini datang berbisik-bisik, berbincang-bincang tentang memberikan testimoni HP saya, bahwa HP-nya pasti bagus, pasti wah macam-macam. Padahal itu akal-akalan saya. Nah, itu namanya jual beli najas, dan itu adalah haram. Nah, itu kedzaliman harta, dan itu pasti akan Allah proses. Termasuk kalau zaman ini termasuk dari jual beli najas itu adalah kita punya akun di marketplace, misalnya di Tokopedia atau di Shopee. Kemudian kita jual barang, jual gelas. Itu merek ini SMK 17 Temanggung. Shopee nggih. Jual gelas. Saya jualan gelas. Kemudian saya membuat fake account, membuat akun fake, akun palsu.
Sebanyak 30 akun, ternak akun ya saya. Jadi sebanyak 30 akun palsu. Dan akun palsu ini saya gunakan untuk memberikan rating bintang 5. Semuanya begitu. Dan saya memberikan ulasan di marketplace di lapak saya itu dengan testimoni, dengan review bagus-bagus semua, padahal enggak seperti itu kenyataannya. Dan itu semuanya adalah akun saya. 30 yang komen itu semuanya akun saya. Nah, itu termasuk dari jual beli najas. Nah, itu bagian dari kedzaliman. Ketika Allah Subhanahu wa taala dulu berfirman wailul lil mutaffifin, celaka bagi orang-orang yang curang. Kalau dulu curangnya adalah napa niku namanya? Ini timbangan kodok niku terus diganjeli watu niku. Itu kecurangan zaman dulu. Kecurangan zaman sekarang modelnya pakai fake account. Dan itu bisa masuk kategori wailul lil mutaffifin. Celaka bagi orang-orang yang curang. Nah, ini kedzaliman jenis yang pertama, kedzaliman harta. Atau yang kedua, kedzalimannya adalah kedzaliman fisik. Memukul, menendang, menyabet, itu kedzaliman fisik, membunuh, melukai, kedzaliman fisik dengan sengaja. Atau yang ketiga, kedzalimannya adalah kedzaliman harga diri, kehormatan. Memfitnah, menuduh, qadzaf. Qadzaf ini apa qadzaf? Qadzaf itu menuduh orang lain melakukan zina. Padahal yang dituduh tidak berzina, itu namanya qadzaf. Dan qadzaf ini adalah fitnah yang dosanya lebih besar daripada fitnah yang bukan qadzaf. Nah, apalagi? Jadi memfitnah, menuduh, menggibai, menjatuhkan kehormatan, apa malih. Ah, itu intinya itu. Jadi mendolimi orang lain dalam hal kehormatan. Dan Bapak Ibu yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita perhatikan Al-Qur'an 114 surat dalam Al-Qur'an, hanya ada 2 surat yang suratnya bukan ayat, tapi suratnya diawali dengan kata wailun. Dalam Al-Qur'an sejumlah 114 surat dalam Al-Qur'an itu hanya ada 2 surat. Yang 2 surat ini diawali dengan kata wailun. Wailun apa artinya wailun? Makna yang pertama, wailun artinya celaka. Makna yang kedua, wailun itu adalah sebuah lembah yang ada di neraka, namanya wail. Dan hanya ada 2 surat yang awal suratnya menggunakan kata wailun. Yang pertama nopo? Tadi wailul lil mutaffifin. Yang kedua wailul likulli humazatil lumazah. Dan 2 surat ini terkait dengan kezaliman kepada orang lain. Yang pertama adalah wailul lil mutaffifin, celaka bagi orang-orang yang curang. Ini terkait dengan kezaliman harta. Dan yang kedua, wailul likulli humazatil lumazah, celaka bagi orang yang mengumpat dan mencela. Ini adalah kezaliman fisik dan kezaliman harga diri, kehormatan. Kalau kemudian kita buka tafsir, kalau kita lihat terjemah ayat Al-Qur'annya, itu biasanya diterjemahkan begini: celaka bagi orang-orang yang mengumpat dan mencela. Tapi kalau kita perhatikan tafsir Al-Qur'an, buka kitab tafsir, kata humazah itu adalah mendolimi orang lain dengan tangan, memukul, menendang. Adapun lumazah itu adalah mendolimi orang lain dengan lisan, mencela, mengumpat, itu lumazah. Itu bedanya humazah sama lumazah. Nah, Bapak Ibu, jadi 2 surat dalam Al-Qur'an yang diawali dengan kata celaka itu ternyata terkait dengan kezaliman kepada orang lain. Nah, ini kezaliman kepada orang lain, dan dosa ini tidak akan Allah tinggalkan, tidak akan Allah biarkan. Allah akan memprosesnya. Pertanyaannya, lalu prosesnya itu bagaimana? Ya kan? Dosa ini kan, catatan dosa ini tidak akan dibiarkan, tidak akan dihapus, tidak akan ditinggalkan, pasti diproses. Pertanyaannya, prosesnya bagaimana? Supaya dosa ini bisa hilang, supaya orang bisa akhirnya masuk surga, ini proses ini bagaimana?
Sebelum proses terjadi, ya tetap akan diproses. Yang pertama, bisa jadi prosesnya adalah sudah dibalas di dunia. Itu proses pertama. Selesai urusan. Memukul, balas dipukul misalnya dengan pukulan yang setara dan persis sama. Urusan selesai. Jadi catatan dosa itu selesai. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atum mithluha. Balasan dari sebuah keburukan, bagaimana cara membalasnya? Sayyi'atum mithluha adalah dengan keburukan yang serupa, semisal, persis sama. Menendang dengan 3 kali tendangan di perut, maka dibalas dengan 3 kali tendangan di perut dengan tingkat pukulan yang sama, mirip. Berarti itu prosesnya selesai. Maka selesai urusan. Urusan telah selesai. Itu proses yang pertama. Proses yang kedua, seandainya seorang hamba itu tidak berani membalas. Iki sing anu aku wong sing luwih senior, sing luwih tua, sing luwih pengalaman, aku ora wani bales misalnya. Maka proses bisa beralih kepada proses yang kedua. Apa itu? Dibalas di akhirat. Dan ini mengerikan. Itulah yang disebut dengan hukum qisos di akhirat. Sebagaimana Imam Al-Barbahari dalam kitabnya Syarhus Sunnah, beliau berkata, wal imanu bil qisosi yaumal qiyamah. Dan di antara keimanan yang harus kita imani itu adalah beriman terhadap adanya qisos di hari kiamat. Adanya qisos di hari kiamat. Oleh karenanya, ya, orang yang mungkin pernah memukul di dunia, dia belum sempat dibalas karena orang yang dipukul ini tidak berani membalas. Allah Subhanahu wa taala akan berikan izin kepada orang yang dipukul untuk membalas pukulan itu. Kapan? Di akhirat, di padang mahsyar sebelum masuk surga. Pasti akan diproses. Dan ini berlaku sesama muslim, muslim dengan non-muslim, non-muslim dengan non-muslim, semuanya akan diberlakukan. Bahkan Imam Al-Barbahari mengatakan bahwa termasuk yang akan dikisos itu adalah hewan. Saking adilnya Allah Subhanahu wa taala, hewan pun akan ditegakkan kisos. Gajah yang pernah nubruk gajah lain dengan sengaja, maka gajah yang ditubruk ini akan diberikan kesempatan untuk membalas. Ini dijelaskan oleh Imam Al-Barbahari dalam kitabnya Syarhus Sunnah. Kucing yang pernah mencakar kucing lain, maka kucing yang dicakar ini akan diizinkan untuk membalas. Makanya orang-orang kafir ketika di padang mahsyar melihat itu semua, kemudian setelah proses kisos sesama hewan ini selesai, Allah Subhanahu wa taala berfirman, kunu turaba, jadilah kalian semua debu. Maka hewan-hewan ini semuanya jadi debu. Tidak kemudian masuk surga, masuk neraka, enggak ya, hewan tidak masuk surga, hewan tidak masuk neraka. Selesai urusan di padang mahsyar, jadi debu. Maka ketika orang-orang kafir melihat hewan-hewan telah dikisos dan kemudian mereka akhirnya menjadi debu, nah barulah orang-orang kafir mengatakan sebagaimana yang Allah firmankan, wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Orang-orang kafir kemudian mereka semuanya mengatakan, aduhai seandainya kami jadi debu-debu saja, seperti hewan-hewan itu ya akhirnya menjadi debu. Nah, ini proses yang kedua. Kalau di dunia ini kok ternyata belum terbalas, maka besok pembalasan itu akan ada di akhirat. Itulah yang disebut dengan hukum qisos. Hukum qisos. Ini proses yang kedua. Nah, kalau tidak proses yang kedua,
kedoliman kepada orang lain ini ya, masih kedoliman kepada orang lain yang la yatrukullahu minhu syai'a, Allah tidak akan membiarkan catatan dosa itu berlalu begitu saja, pasti Allah proses. Proses yang pertama bisa jadi sudah dibalas di dunia, proses yang kedua bisa jadi pembalasannya adalah pembalasan di akhirat. Bisa jadi prosesnya adalah proses yang ketiga. Apa proses yang ketiga? Pahala yang dimiliki oleh yang zalim akan diberikan kepada yang dizalimi. A memukul B, A memukul B, B belum membalas di dunia, B tidak mau membalas di akhirat, maka bisa jadi kebaikan-kebaikan, pahala-pahala si A, pahala si A akan diberikan kepada B. Ini pahala si A. Pahala si A ini akan nanti diberikan kepada si B. Berapa banyak pahala yang akan diberikan? Berapa pahala yang akan diberikan? Sebanding dengan tingkat kezaliman yang pernah dilakukan. Kalau ternyata tidak cukup, kalau ternyata pahala itu tidak cukup untuk membayar kezaliman yang pernah dilakukan, maka dosanya si B yang akan diberikan kepada si A. Dosa orang yang terzalimi, dosa orang yang terzalimi akan diberikan kepada orang yang mendolimi. Berapa banyak dosa yang akan diberikan? Sebanding dengan tingkat kezaliman yang pernah dilakukan. Hal ini sebagaimana sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, atadruna mal muflis, kata Rasul, kalian apakah tahu siapa orang yang rugi? Kata para sahabat, al muflisu fina man la dirhamalahu wala mata. Orang yang rugi di antara kita adalah orang yang tidak punya dirham, tidak punya uang, dan tidak punya perhiasan. Kata Rasul, bukan itu. Innal muflis, orang yang rugi itu adalah min ummati, di antara umatku, ya'ti yaumal qiyamati, yang ia datang di hari kiamat bisolatin, dengan membawa pahala solat. Datang menghadap kepada Allah dengan membawa pahala solat, wasiyamin, membawa pahala puasa, wa zakatin, membawa pahala zakat, wa ya'ti qad syatama hadza, tapi dia pernah mencaci maki orang lain, wa qadhafa hadza, memfitnah orang lain, wa akala mala hadza, memakan harta orang lain, wa safaka dama hadza, membunuh orang lain, wa daraba hadza, memukul orang lain, fa yu'ta hadza min hasanatihi, maka pahala-pahala orang yang zalim akan diberikan kepada yang dizalimi. Wa hadza min hasanati fa in faniyat, kalau habis kebaikan itu habis, hasanatuhu, kebaikannya habis, qabla ayyuqdha alaihi, sebelum selesai urusan, ukhidha min khotoyahum, dosa-dosa orang yang terzalimi akan diambil, faturihat alaih, akan diberikan kepada orang yang dizalimi, tsumma turiha finnar, hingga akhirnya orang yang menzalimi ini masuk ke neraka. Maka ini proses yang ketiga. Ini ngeri, ini iman-iman. Sudah puasa Ramadan 1 bulan full, tarawih setiap malam, zakat fitrah, zakatul fitri bahkan dilebihkan. Yang harusnya 2,5 kilo atau 3 kilo, dia satu orangnya 10 kilo misalnya. Dia sedekah setiap bulan Ramadan, dia tadarus Al-Quran setiap bulan Ramadan. Tapi ternyata dia sering memfitnah orang lain, menuduh orang lain, menipu orang lain, mencurangi orang lain, menggibai orang lain. Maka kebaikan-kebaikan kita itu akan diberikan kepada orang lain tersebut. Ya, iman toh, sudah mengumpulkan pahala puasa Ramadan, sudah mengumpulkan pahala sholat tarawih setiap malam, capek, sudah mengumpulkan pahala sedekah zakat, sudah mengumpulkan pahala qiraatul Quran, tapi habis. Kenapa habis?
diberikan kepada orang lain. Kepada orang lain siapa? Orang yang pernah kita zalimi, orang yang pernah kita fitnah, orang yang pernah kita ghibai, orang yang pernah kita jatuhkan kehormatannya, orang yang pernah kita curangi timbangannya, curangi hartanya, orang yang mungkin pernah kita, intinya pernah kita zalimi. Nah, itu gak ngeri. Maka pasti diproses. Ini catatan dosa model yang ketiga. Prosesnya yang pertama bisa jadi dibalas di dunia. Yang kedua bisa jadi prosesnya adalah dibalas di akhirat. Dan yang ketiga bisa jadi prosesnya adalah berupa bahasanya kita transfer pahala. Pahalanya ditransfer. Atau dosanya dikembalikan kepada orang yang zalim. Nah, atau kalau enggak, satu proses yang satu tidak, proses yang kedua tidak, proses yang ketiga tidak. Proses yang pertama kita tidak mau, lewat proses yang pertama kita enggak mau. Proses yang kedua, kita sudah pernah zalim kepada orang lain, kita juga saya enggak pengen dikisos di akhirat. Kita juga enggak mau diproses dengan model proses yang ketiga. Maka tinggal satu proses yang harus kita jalani. Kalau enggak mau melakukan proses yang keempat ini, ya ke pertama, kita dibalas, silahkan kamu membalas saya. Atau proses yang kedua, atau proses yang ketiga. Kalau nggak mau proses yang keempat, apa proses yang keempat? Minta maaf. Itu halal bihalal. Maka halal bihalal itu artinya nopo tobu, Pak? Ada yang tahu artinya halal bihalal? Halal bihalal itu basa napa niku? Halal bihalal itu bahasa Arab. Halalun niku isim nakirah. Bi niku huruf jar. Halalin itu isim nakirah. Halalun bihalalin. Halal bihalal itu bahasa Arab. Tapi meskipun itu bahasa Arab, menawi kala panjenengan teng Arab tanglet kalih wong-wong Arab, wong-wong Arab ora ngerti artine halal bihalal niku napa. Nah itu sebagaimana disampaikan oleh Ustaz Hasan, itu adalah tradisi orang-orang Indonesia yang baik. Konon katanya halal bihalal itu adalah singkatan. Konon katanya, saya tidak tahu ya. Ini konon ya. Konon katanya, cerita-cerita itu katanya. Ini enggak ada riwayatnya, ini katanya saja. Katanya halal bihalal itu adalah singkatan. Singkatan dari tolabul halal bitori kotil halal. Disingkat jadi halal bi halal ya. Tolabul halal, minta dihalalkan, minta diikhlaskan, minta dimaafkan, bitori kotil halal, dengan cara yang halal, dengan cara yang benar, dengan cara yang baik. Dengan cara apa? Minta maaf. Nah, kalimat tolabul halal bitori kotil halal niku rada dawa, lajeng disingkat jadi halal bi halal. Ini tidak jauh beda dengan kalimat minal aidin wal faizin. Ini artinya nopo? Panjenengan tanglet wong Arab bingung ya artinya nopo. Itu singkatan. Singkatan dari apa? Ja'alanallahu wa iyyakum minal aidina wal faizin. Kedawan lajeng disingkat muni minal aidin wal faizin. Mergo kurang fasih dados minal aidin wal faidin. Aslinya ja'alanallahu wa iyyakum minal aidina wal faizin. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kami dan kamu semua termasuk orang-orang yang kembali dan termasuk orang-orang yang beruntung. Disingkat minal aidin wal faizin. Nah, itu tolabul halal bitoriqatil halal itu akhirnya disingkat jadi halal fi halal. Halal sama-sama halal. Kalau kata anak-anak muda halal bi halal niku basane lari-lari nem niku nggih kosong. Ini halal bi halal intinya di situ. Halal bi halal itu intinya di situ. Kenapa orang Indonesia melakukan halal bi halal? Karena mereka enggak mau
Setelah Ramadan selesai ternyata puasanya diberikan kepada orang lain. Karena mereka nggak mau tarawihnya yang sudah dilakukan itu diberikan kepada orang lain, maka akhirnya harus saling memaafkan. Dan mereka juga nggak mau kalau dosanya nggak diampuni, sebagaimana hadis yang tadi sudah disampaikan, dibacakan oleh Ustadz Hasan. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, tuftahu abwabul jannati yaumal itsnain wa yaumal khamis. Pintu surga itu dibuka di hari Senin dan hari napa wau? Kamis. Saniki dinten napa? Semua dibuka mboten berarti. Fa yughfaru likulli abdin la yusyriku billahi syai'a. Allah akan mengampuni setiap dosa hamba selama dia tidak syirik. Illa rajulan kanat bainahu wa baina akhihi syahna. Kecuali orang laki-laki yang antara dirinya dan orang lain itu masih ada persengketaan. Andiru hadaini hatta yastaliha, tunggu dua hamba ini sampai keduanya islah, sampai keduanya memperbaiki diri, sampai keduanya saling maaf-maafan itu. Kan bulan Ramadan kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Niki hadis yang paling viral teng bulan Ramadan nih. Siapa orangnya yang puasa Ramadan karena iman dan mengharapkan pahala, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Tapi ternyata dosa seorang hamba yang telah lalu itu belum akan diampuni. Kata Rasul kan, dosa-dosanya belum akan diampuni hatta yastaliha, sampai dua orang ini islah, memperbaiki diri. Makanya itunya pentingnya halal bihalal. Dan Bapak Ibu, halal bihalal ini adalah dosis minimal setiap tahun sekali. Kalau dalam dunia kedokteran ada beberapa dosis. Ini dosis yang paling minimal ya, yang dilakukan 1 tahun sekali, halal bihalal. Meskipun sebenarnya dosis ini harus kita tingkatkan. Maksimal 3 hari sekali, bukan 3 kali sehari, 3 hari sekali. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yahillu li muslimin ayyahjuru akhahu fawqa thalathi layalin. Tidak halal. Nah, tidak halal itu berarti apa? Haram toh? Bagi seorang muslim mendiamkan muslim lainnya lebih dari 3 hari, enggak boleh. Yaltaqiyan, keduanya saling bertemu. Fayuridu hadza wa yuridu hadza, yang salingnya melengos, yang satunya juga melengos, saling musuh-musuhan. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa khairuhum alladzi yabda'u bisalam, dan orang yang terbaik di antara keduanya adalah orang yang pertama kali mengucapkan salam. Ini dosis minimal 3 hari sekali. Paling tidak, seandainya kita tidak mengatakan maem kupat kalih santen sedaya lepat nyuwun ngapunten lha mboten to, tapi paling tidak kita mengucapkan salam. Mengucapkan salam kepada orang lain. Kalau sudah 3 hari ada permusuhan. Kalau tidak ada permusuhan is no problem, enggak ada masalah. Tapi kalau ada persengketaan ya 3 hari maksimal. Nah, Bapak Ibu yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka momen halal bihalal itu menjadi penting. Tetapi nilai pentingnya ini bukan pada ritual acara, tapi nilai pentingnya ada pada esensinya. Apa esensinya? Saling memaafkan. Itu halal bihalal, kosong-kosong. Karena inilah cara yang agar kita kemudian tidak diproses dengan proses yang kedua atau yang ketiga tadi. Nah, kalau sudah saling memaafkan, ikhlas, selesai urusan selesai. Di akhirat tidak akan lagi dikisos, di akhirat kebaikannya tidak akan lagi diberikan kepada orang yang terzalimi. Selesai urusan. Selama memang memaafkan itu memang berasal dari lahir dan batin. Maka orang Indonesia sok kreatif nih. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Meskipun minal aidin wal faizin itu enggak ada kaitannya dengan kalimat mohon maaf lahir dan batin, tapi it's okay. Maksudnya bahwa maknanya baik ya. Mohon maaf lahir dan batin. Bapak Ibu yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebentar lagi masuk waktu salat maghrib. Ini yang bisa kita sampaikan, dan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya manakala ada salah kata, salah ucap, salah
laku, salah tingkah dan lain sebagainya. Saya mohon maaf yang sebenarnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk orang-orang yang bisa saling memaafkan. Dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan Ramadan kemarin Ramadan yang bermakna dan menjadikan penggugur dosa serta menjadikan kita semakin bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Walhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah imamil mursalin. Estu nyuwun pangapunten suarane kula radi serak ning boten serak basah. Walhamdulillah salatu wassalamu ala Rasulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.